Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini kita mulai ibadah saum yang nilainya luar biasa, karena saum itu merupakan salah satu kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang bisa mengoreksi tahun-tahun kemarin berapa persen ajaran Islam yang telah kita laksanakan, atau dengan kata lain berapa persen yang kita bisa laksanakan, berapa persen yang belum, berapa persen yang sama sekali tidak bisa. Itu harus kita hitung, karena waktu berjalan terus. Oleh sebab itu, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa tujuan utama ibadah saum yang sangat strategis ini adalah untuk menjadikan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman menjadi orang yang takwa. Nah, sekarang bagian pertama, bagian daripada takwa itu kriterianya adalah, pertama, dia tidak, seorang muslim dan muslimah akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan itu kitab Al-Quran tidak ragu-ragu bagi orang-orang yang takwa. Artinya, kita tidak, pertama yang harus kita yakini bahwa Al-Quran ini petunjuk hidup bagi kaum muslimin. Petunjuk hidup secara universal, secara kafah, karena masuk Islam itu harus kafah. Mulai cara berpikirnya, cara mengamalkannya. Itulah sebabnya di dalam meyakini Al-Quran sebagai petunjuk itu, maka tugas kita adalah baik dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita. Lalu aplikasi setelah selesai 11 bulan ke depan adalah bagaimana kita memahami Islam secara kafah. Yang kedua, bagaimana kita mendakwahkan Islam. Yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan Islam, karena harus dipertahankan baik untuk pribadi maupun untuk keseluruhan. Jadi mengilmuinya secara kafah, saya ulang lagi bahwa cara kafah itu berarti cara berpikirnya dulu gitu. Mindsetnya kata orang sekarang ini. Karena kalau cara berpikirnya masih kacau, maka tidak mungkin dia mau menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk secara komprehensif gitu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagi yang sudah dewasa, sudah kewajiban, maka dia harus sesuai dengan itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu bahwa kita berpikirnya harus cara Islam. Jangan cara barat, jangan cara timur. La syarqiyah wala gharbiyah. Itu pertama. Yang kedua, bagian dari takwa atau kriteria takwa itu adalah ibadah saum ini sendiri. Nah, dalam mengaplikasikan setelah selesai, selain ibadah saum secara normalnya, kaidah-kaidahnya kita ikuti dan sebagainya, sehingga kita selesai 1 bulan penuh, maka aplikasinya adalah teraplikasi dalam pengamalan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan itu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dalam mendakwahkan Islam itu. Karena dakwah itu bukan kewajiban ulama saja gitu ya. Ulama itu kan bisa kata umum, bisa kata khusus gitu. Nah, oleh sebab itu semua orang Islam
profesinya apapun, disiplin ilmunya apapun, dia harus terlibat dalam mendakwahkan Islam itu. Jadi dakwah di sana tidak hanya kita berbicara atau ceramah saja. Tidak ceramah, tidak mimbar, itu juga dakwah. Pamannya dia mengorbankan hartanya, mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan Islam, seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu waktu mau perang aja, dan perang dalam Islam itu kalau Islam itu dihalangi, dalam mendakwahkan Islam dihalangi pada waktu zaman Rasulullah di Madinah itu, maka Abdurrahman bin Auf mengorbankan kudanya ratusan, uangnya ratusan dinar juga, banyak sekali gitu untuk para tentara Islam. Itu kedua. Yang ketiga, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa selain mendakwahkan itu mempertahankan gitu ya. Kenapa harus dipertahankan? Karena sampai kiamat pun orang-orang yang tidak senang kepada Islam itu, dan umat Islam itu pasti berjalan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena memang setan itu kerjanya itu gitu. Kerjanya untuk menghasut, kerjanya untuk tidak menerima Islam secara benar. Walaupun dia menerima, tapi dia tidak kafah, tidak universal, tidak komprehensif, mulai cara berpikirnya sampai kepada pengamalannya. Nah, dengan demikian maka penegakan sholat dan haji merupakan pendidikan yang penting gitu. Karena di sana ada pengorbanan. Pada haji itu pengorbanannya luar biasa, mulai dari dana, mulai waktu, mulai dan semuanya. Nah, pengorbanan itu satu kesatuan dengan akidah, kekuatan akidah. Di sanalah diujinya orang-orang bertakwa itu. Kelanjutannya adalah mempertahankan, mengorbankan hartanya, di amwalihim wa anfusihim itu kan. Baru nanti adamu darajatan inallah kan gitu. Dia akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu marilah kita tingkatkan kualitas akidah kita dan kuantitas pemahaman kita terhadap Islam. Jangan hanya kuantitas fisik, tapi kuantitas dalam artian meningkatkan kualitas pemahaman Islam secara universal tadi. Jadi Islam bukan hanya sebagai agama biasa, tetapi dia juga lebih luas dari agama-agama yang dianggap agama. Maka oleh itu Islam bukan budaya. Yang dalam negara sekuler itu dianggap budaya. Dalam negara sekuler itu, umpamanya di luar di asing gitu ya, pemahaman mereka bahwa Islam itu budaya gitu. Dan itu akan diperjuangkan oleh orang-orang, terutama orang-orang ateis gitu ya, yang anti agama dan anti Tuhan gitu ya. Allah SWT, apalagi Tuhan yang disebut dengan Tuhan itu kan bisa banyak, bisa juga Allah. Nah, oleh sebab itu tergantung agama apa. Itu pun mereka tidak senang. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kan begitu. Dan mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu tunduk kepada mereka. Tunduk itu bisa secara halus, bisa juga secara kasar. Tunduk dalam artian dia mengikuti budaya barat, itu kan sudah tunduk kepada budayanya. Nah, oleh itu banyak budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan akidah. Nah, tapi jangan budaya. Umpamanya orang menganggap Nyi Roro Kidul itu ada gitu. Padahal itu setan kan. Makanya musyrik kalau orang menganggap bahwa itu ada. Apalagi dia takuti, apalagi dia puji-puji. Tidak ada. Yang ada itu Allah gitu. Semuanya ciptaan Allah. Setan juga ciptaan Allah gitu. Tapi membangkang gitu. Nah, oleh sebab itu dalam bulan Ramadan ini sangat penting kita
tiap waktu selain membaca juga mendalami, ya kita tingkatkan aktivitas kita dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat dan bangsa ini untuk mengaplikasikan yang disebut dengan filosofis negara Indonesia NKRI ini, yang sudah sepakat bahwa walaupun ada mengatakan itu filsafat negara, ada juga mengatakan itu dasar negara, mau apa terserah, tapi bisa nak mengamalkannya. Sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa dalam semua aspek kehidupan, sehingga kalau diamalkan didasarkan pada sila pertama Pancasila, maka insya Allah tidak akan ada yang korupsi, karena semua aktivitas baik dia pejabat tinggi, dari mulai pejabat paling tinggi sampai paling bawah, dan masyarakat pada umumnya kalau mengamalkan sila pertama itu berarti dia mengamalkan agamanya masing-masing. Nah kalau dia mengamalkan agamanya masing-masing, itu ada petunjuk hidup. Nah dalam petunjuk hidup itu tidak mungkin terjadi keserakahan dalam kehidupan yang sekarang ini luar biasa. Walaupun sudah berusaha, kesimpulannya itu pertama, walaupun sudah berusaha setengah, luar biasa kita berusaha, siapapun baik penguasa, pejabat, masyarakat, kalau tidak dilandasi nilai tauhid, nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu, maka tidak bisa kita memberantas kemaksiatan, tidak bisa kita memberantas korupsi, karena generasi itu selalu berubah-ubah gitu, cara berpikirnya, dan orang-orang budaya-budaya dari luar juga tidak pernah berhenti, dia terus menggerogoti budaya Islam, sehingga serakah. Kalau udah serakah, ya sudah, dia hidupnya untuk dunia gitu. Itulah makanya Rasulullah katakan salah satu ciri keberhasilan kita saum Ramadan tahun ini adalah menghilangkan menghilangkan pola atau budaya kehidupan hubud dunia karahatul maut, yaitu cinta dunia berlebihan dan takut mati berlebihan juga. Nah dengan demikian maka tujuan ibadah saum untuk menjadi orang yang takwa tidak berhasil. Nah untuk berhasil itu harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan tadi, nilai tauhid, sehingga kekuatan akidahnya, kekuatan ilmu pengetahuan yang dapatkan, kekuatan apapun tidak mengalahkan kekuatan akidah. Karena kekuatan akidah itu untuk membimbing hidup seseorang. Makanya kalau tokoh terakhir dari saya, kalau kita lihat tokoh-tokoh Islam yang dulu tahun 45, ada beberapa tokoh umpamanya Pak dari Jawa Barat itu Kiai Haji Rusad Nurdin, Kiai Haji Afandi Ridwan, di pusat itu kayak Pak Saprodin Negara, Bapak Muhammad Nasir, Pak Arum dan sebagainya. Itu tidak pernah mereka, coba kita cek apa sih yang ditinggalkan mereka setelah mereka dipanggil Allah. Tidak ada rumah gedung bertingkat, deposito triliunan, apalagi ratusan miliar juga enggak. Biasa saja. Yang ada seperti Pak Rusyad gitu, enggak ada. Rumah pun dia enggak membeli rumah waktu itu. Dikasih pemerintah pun dia waktu ini ketua DPRD juga dia tidak terima. Dia cukup rumah yang ada dari mertuanya, coba. Luar biasa kan? Begitu juga Pak Nasir. Itu meninggalkan satu rumah saya di Jalan Jawa, saya tahu. Hanya satu itu. Semuanya itu wakaf yang diserahkannya untuk kepentingan dakwah Islam. Itu bukti, fakta kata orang sekarang ini. Aktual sekali. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Mudah-mudahan ibadah saum kita tahun ini tercapai untuk menjadi orang yang takwa itu dengan kriteria atau bagian-bagian dari takwa itu, termasuk ibadah haji tentunya, saum dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.